البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Naam qala al-muallifu rahimahullah ta'ala Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa dalilu khasyati qauluhu ta'ala, dan dalil berkaitan masalah khasyah, rasa takut yang diiringi dengan ilmu, pengetahuan tentang zat yang ditakuti, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni, dan janganlah kalian takut terhadap mereka. Jangan kalian takut pada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kalian kepadaku. Naam. Para ulama membedakan antara khasyah dengan khauf. Bahwasannya al-khasyah itu adalah lebih khusus keadaannya. Kenapa? Dikarenakan khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas apa? Ilm. Tentang zat yang ditakuti. Itu dibangun di atas apa? Ilmu, mengetahui tentang keagungan zat yang ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan khasyah ini adalah para ulama di antaranya. Karena para ulama mereka tahu persis tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala beserta nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Seperti itu keadaannya. Sehingga mengetahui, yaitu dengan ilmu, mengilmui tentang zat yang ditakuti, maka ketika dia rasa takut seperti itu dinamakan dengan khasyah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja, dari kalangan hamba-hambanya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi, mereka para ulama mengetahui tentang keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa takut yang mereka wujudkan, yang mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan khasyah. Dinamakan dengan apa? Al-khasyah. Adapun al-khauf itu rasa takut yang sifatnya umum. Bisa terkadang diiringi dengan zat yang ditakutin, keiringan dengan apa? Mengetahuan tentang keagungan zat yang ditakutin, atau tidak juga. Tapi kalau khasyah ini khusus, yaitu dibangun di atas apa? Mengilmui tentang zat yang ditakuti. Mengilmui tentang keagungan zat yang ditakuti. Itu namanya khasyah. Kemudian berikutnya, wa dalilu inabati qauluhu ta'ala, dan dalil inabah, yaitu rasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kembali kepada yang selainnya, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian semuanya kepada Rabb kalian dan berislamlah kalian kepadanya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan bertaubat terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dan juga minta ampunan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa tersebut, dan meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan taufik untuk kedepannya. Bahwasanya untuk yang akan datang, bahwasanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan dosa tersebut. Kemudian wa aslimulah, dan berislamlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam sini maknanya adalah Islam yang syar'i, sebagaimana definisi yang telah kami sebutkan. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Jadi Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu sifat pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, dengan menunggalkan dan mengisahkan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya.
Karena pelaku kesyirikan dan juga kesyirikannya Allah Ta'ala tinggalkan, sebagaimana dalam hadis qudsi dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'an syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak butuh daripada persekutuan-persekutuan. Tidak butuh pada penduaan, enggak perlu diduakan. Kemudian apa? Man 'amila 'amalan, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan. Man 'amila 'amalan ma'i fihi ghairi, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang di dalam amalan tersebut diperuntukkan untuk diriku dan orang lain, maksudnya adalah sesembahan-sembahan yang lain, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah Ta'ala meninggalkan pelaku syirik ini dan juga sekutunya. Sehingga wajib bagi kita untuk meninggalkan, tidak berteman dengan mereka juga. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang dia berbuat syirik di dalamnya, bersamaku, maka taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis qudsi tersebut. Sebutkan dalam hadis qudsi. Kemudian berikutnya, wa dalilu isti'anati qauluhu ta'ala, dan dalil isti'anah. Dalil berkaitan masalah isti'anah, meminta pertolongan. Karena isti'anah, isti'adzah, istighatsah, itu ada faedah di sana. Yaitu sebuah kata yang seperti ini sifatnya, isti'anah, isti'adzah, kemudian istighatsah didahului oleh alif, sin, ta, itu yadul ala talab. Paham ya? Tersusun dari alif, sin, ta. Isti'anah, istighatsah, ya kan, itu diawali dengan apa? Dengan alif, sin, ta. Isti'anah, istighatsah, istisqa, istirqa, itu semuanya mengandung makna tolab, meminta. Jadi kalau isti'anah maknanya apa? Meminta pertolongan. Kalau isti'adzah apa? Meminta perlindungan. Kalau istisqa, meminta hujan. Ya kan? Kalau istirqa, meminta diruqyah. Seperti itu. Itu pada asalnya dalam ilmu bahasa Arab dibahas seperti itu. Cuman tidak selama-lamanya. Cuma kita katakan di antaranya maknanya adalah ketika sebuah kata seperti ini, masdar seperti ini didahului oleh alif, sin, ta, yadullu ala talab. Yadullu ala talab, memberikan makna at-talab, yaitu permintaan. Isti'anah berarti apa? Talabul aun. Isti'adzah berarti talabul aud. Seperti itu. Meminta pertolongan, meminta perlindungan. Istirqa berarti meminta diruqyah. Kemudian istisqa, meminta hujan. Seperti itu. Wa dalil isti'anati qauluhu ta'ala, dan dalil meminta pertolongan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Sebagaimana para ulama telah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya mengandung makna apa? Al-hasr wal ikhtisas, yaitu pembatasan dan juga pengkhususan. Bahwasanya kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu, dan kami tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadamu. Kenapa? Karena aslinya dalam ilmu bahasa Arab, ayat ini, iyyaka na'bud itu kalau dalam susunan bahasa Arab aslinya iyyaka itu kan maf'ul bih. Maf'ul bih. Sebagai apa? Sebagai objeknya itu. Sehingga dia aslinya diakhirkan. Na'buduka, nasta'inuka, aslinya gitu. Aslinya susunan kalimat dalam bahasa Arab seperti itu. Cuman ketika didahulukan objeknya, didahulukan objeknya, itu maf'ul bihnya itu didahulukan, maka memberikan makna apa? Al-hasr, pembatasan. Kenapa? Karena kalau seandainya kita katakan na'buduka, apa artinya na'buduka? Kami menyembahmu. Bisa jadi menyembah yang lainnya. Bisa jadi meminta pada yang lainnya. Ya kan? Nasta'inuka, kami meminta kepadamu. Bisa jadi meminta kepada Allah Ta'ala dan juga meminta kepada yang lainnya. Tapi kalau dibalik seperti ini, didahulukan maf'ul bihnya, iyyaka na'bud, ya kan? Wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Hanya kepadamulah kami menyembah. Dah dibatasi. Hanya kepadamulah kami menyembah, tidak menyembah yang lainnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan, tidak meminta pertolongan pada yang lainnya. Seperti itu maknanya. Kemudian berikutnya wa fil hadis, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Ibnu Abbas itu ya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadisnya sahih. Disahihkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah,
Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama apa? Selama hamba tersebut menolong saudaranya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang saleh, perkara yang di situ tidak ada unsur maksiat dan semisalnya. Allah Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berada di apa? Menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wallahu fi aunil 'abdi. Allah Ta'ala senantiasa menolong hambanya. Selama apa? Maka al-'abdu fi auni akhihi. Selama hamba itu menolong saudaranya. Menolong dalam perbuatan ketaatan, menolong dalam perbuatan kebaikan, bukan perbuatan maksiat, bukan perbuatan muharram, bukan perbuatan yang menyelisih syariat dan yang semisalnya. Akhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian juga apabila kita meminta, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lainnya. Minta pertolongan dan semisalnya. Kemudian juga dalil berkaitan bahwasannya isti'anah itu hanya diperuntukkan, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr, Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr, ya, itu yang sahih. Al-sahih adalah apa? Adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu namanya Abu Hurairah. Bahwasannya di dalam hadis tersebut, di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Syahidnya mana? Wasta'in billah wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Syahidnya wasta'in billah. Bersemangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in, lafadznya apa? Lafadznya amr. Kemudian juga dalam hadis ini, wa idza sta'anta fasta'in billah, amr juga. Pada asalnya dalam ilmu usul apa? Al-asal fil amr yadullu 'alal wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut untuk dilakukan. Jadi di sini kita ambil kesimpulan, kita ambil sisi pendalilan di sini ucapan fasta'in billah, yaitu al-amr, ya kan? Asta'an kan fil amr. Ista'in, minta tolonglah engkau. Fil amr, perintah, menunjukkan yadullu 'alal wujub. Wajibnya kita beristi'anah, wajibnya kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah boleh kita minta tolong pada makhluk? Para ulama menyebutkan bahwasanya diperbolehkan kita minta tolong pada makhluk. Dalam perkara apa? Yang dia itu mampu untuk mengerjakannya atau mampu untuk menolongnya. Kemudian hidup, hadir, mampu itu. 3 syarat. Disyaratkan dengan 3 syarat. Ayyakuna hadiran, wa ayyakuna hayyan, wa ayyakuna qadiran. Paham ya? 3 syarat itu. Ayyakuna hadiran, wa ayyakuna qadiran, wa ayyakuna hayyan. Hendaklah dia itu hadir, mampu dan hidup. Itu makna daripada syarat daripada diperbolehkannya isti'anah, meminta pertolongan kepada makhluk. Contohnya, mungkin kita dikejar oleh perampok atau penjahat, kita minta pertolongan kepada pihak yang berwajib seperti polisi, tentara dan semisalnya agar menolong kita. Itu enggak masalah. Enggak masalah itu. Kenapa? Karena hidup, mampu insyaallah dan juga hadir di situ. Itu seperti itu tidak masalah. Adapun kalau seandainya minta pertolongan kepada si mayit, orang sudah meninggal, maka ini jelas syirik, kesyirikan. Merupakan kesyirikan yang harus kita hindari. Atau sebaliknya, kita minta pertolongan pada orang yang hidup hadir tapi tidak mampu. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, merupakan bentuk apa? Bentuk sia-sia. Bentuk sia-sia atau bentuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ya kan? Orang lumpuh, contohnya orang lumpuh, tidak bisa jalan, tidak bisa ngangkat, tapi hidup dia, hidup dan hadir. Seperti ini, kalau seandainya kita minta pada orang tersebut, maka merupakan salah satu bentuk apa? Bentuk sia-sia, nggak ada faedahnya. Kenapa? Karena memang orangnya yang kita mintai tidak bisa menolong. Orang lumpuh itu kan nggak bisa jalan contohnya. Seperti itu kan nggak bisa kita minta tolong padanya. Sehingga perlu diperhatikan dalam masalah ini. Kemudian berikutnya,
Naam, wa dalil isti'adah, dan dalil isti'adah talabul aud, meminta perlindungan. Kenapa? Karena kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang membahayakan kita. Baik itu bisikan-bisikan syaitan, baik itu gangguan-gangguan syaitan. Jangan sampai kita mengikuti ajaran syaitan walaupun satu langkah pun. Karena syaitan itu menjerumuskan manusia dari berbagai macam cara. Bukan sekaligus, terkadang dengan langkah-langkah yang licik, langkah-langkah yang jelek, sehingga manusia terjerumus dalam kebinasaan, dalam kesengsaraan, disebabkan oleh bisikan syaitan yang terkutuk ini. Sehingga Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengarang kitab Talbisul Iblis. Talbis Iblis, yaitu bisikan-bisikan iblis, rayuan-rayuan iblis. Na'udzubillah di situ. Nah, dibisik-bisikin was-was dan semisalnya. Adanya was-was, ya kan? Gangguan-gangguan pikiran yang tidak ada wujudnya. Seperti itu kadang bisikan dari syaitan. Nah, karena syaitan itu syaitan itu ketika mengganggu manusia, syaitan itu tidak dengan sekaligus, tapi dengan langkah-langkah. Sehingga Allah Ta'ala melarang, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan ketika mengganggu manusia tidak dengan satu langkah, tapi berlangkah-langkah, sedikit demi sedikit. Oh, ternyata manusia ini, oh ternyata orang ini nggak bisa aku ganggu atau nggak bisa aku jerumuskan dari pintu dunia. Sudah, kita jerumuskan dari pintu agama. Kata syaitannya, kita jerumuskan dari pintu agama. Kita arahkan dia kepada hizbiyah. Kita arahkan kepada kesesatan. Kita arahkan kepada perkara yang mungkar. Nah, ternyata berhasil. Bangga syaitan. Atau sebaliknya, oh ternyata orang ini kokoh sekali dalam masalah agama. Kuat manhajnya, kuat akidahnya. Ahlus sunnah wal jamaah contohnya. Tapi cobalah aku berusaha untuk mengganggu dan menjerumuskan orang ini dari pintu dunia. Dibukakan pintu dunia. Dibukakan pintu dunia, akhirnya orang ini yang semula ahlus sunnah wal jamaah, semula sunni salafi, kuat kokoh imannya, karena dibukakan pintu dunia, akhirnya terjerumus dalam dunia tersebut. Sehingga perlu berhati-hati dalam masalah ini. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan, yang sebelumnya itu, yaitu berkaitan masalah apa? Keadaan fitnah yang sangat ngeri. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena hanya mengharapkan segelintir atau bagian sedikit daripada dunia. Sedikit sekali. Sehingga jangan sampai kita tertipu, terhanyut dengan apa? Dengan fitnah dunia. Yang mana kalau seandainya kita terhanyut dengan fitnah dunia, maka wallahu ta'ala a'lam. Kita khawatirkan bagi orang tersebut terjerumus dalam kebinasaan dan kesengsaraan. Namun kita tidak boleh juga meninggalkan secara total. Istilahnya apa? Tidak mau berusaha, tidak mau juga menjalankan sebab-sebab syar'i, tidak boleh. Kita karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita lewati, harus yang namanya apa? Fi'lul asbab asy-syar'iyyah, menjalankan sebab-sebab syar'i. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Wa dalil isti'adzati qauluhu ta'ala, dalil isti'adzah meminta perlindungan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Rasulullah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Rabb yang memiliki al-falaq itu waktu subuh. Kemudian wa qul a'udzu birabbin nas, dan katakanlah aku berlindung dengan Rabb yang memiliki manusia. Rabbnya manusia semuanya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita berlindung pada sesuatu yang membahayakan bagi diri kita, pada orang, itu dengan 3 syarat tadi itu. Orangnya harus mampu, hadir, hidup. Contohnya kita minta perlindungan agar diamankan dari kejahatan perampok contohnya, kejahatan perampas, kejahatan teroris contohnya. Dalam waktu kita dikejar contohnya. Seperti itu bisa kita minta perlindungan pada pihak yang berwajib. Kepolisian dan semisalnya enggak masalah. Karena dia secara praktek memang mampu dan ditakuti oleh masyarakat contohnya. Seperti itu. Tapi dalam keadaan seperti itu, jangan kita patokan bahwasannya kepolisian inilah yang melindungi kita. Tidak ada yang melindungi kecuali mereka. Itu keliru, itu syirik nanti. Tapi cuman kita mengatakan mereka itu ada sebab. Maka Allah Ta'ala menolong kami dengan sebab diantaranya apa? Bantuan-bantuan mereka. Itu enggak masalah. Kita yakini mereka cuma sebab saja, bukan inti daripada pertolongan. Adapun inti dari pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidaklah pertolongan itu melainkan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Al-Aziz, perkasa, Al-Hakim, yaitu Maha bijaksana.
Allah Ta'ala berfirman, "Wa man nasru illa min indillah, innallaha azizun hakim." Dan dalam ayat lainnya, Allah Ta'ala, dan tidaklah pertolongan itu melainkan datangnya. Wa man nasru illa min indillah, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha aziz, yaitu perkasa, al-hakim. Hakimun, yaitu maha bijaksana. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala mengenai pembahasan berkaitan masalah dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala untuk ibadah-ibadah yang mana ibadah itu ada ibadah zahirah dan ibadah batinah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.